Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajidan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Ya, kali ini saya akan menjelaskan apa itu latihan kardiorespiratori dan apa olahraganya dan latihan apa saja yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kardiorespiratori adalah gabungan dari kardiovaskuler dan respirasi. Kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Selanjutnya itu ada respirasi. Apa sih respirasi itu? Respirasi adalah proses pertukaran gas dan menyalurkan udara ke bagian tubuh yang membutuhkannya. Dengan kata lain, respirasi adalah proses pernapasan. Proses respirasi terjadi pada semua makhluk hidup, mulai dari manusia hingga satuan yang paling kecil, sekalipun seperti sel. Pada manusia, organ utama dalam sistem respirasi adalah paru-paru, yang dibantu dengan alat pernapasan lainnya seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan diafragma. Kardiovaskular respiratori. Daya tahan ini menyangkut kemampuan tubuh untuk menyerahkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh yang aktif serta mengangkat sisa-sisa metabolisme ke alat-alat pengeluarannya. Itu semua berhubungan dengan kekuatan dan tegangan jantung, kerja paru-paru, peredaran darah, dan metabolisme cadangan energi dalam menghadapi tekanan, yaitu latihan jasmani dan kerja. Kualitas daya tahan jantung dan paru-paru dinyatakan dengan VO2 max, yakni banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan mili atau kilogram per menit. Adapun pola latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung antara lain, yang pertama itu ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti berjalan dan lari. Yang kedua itu ada gerakan yang kontinu atau ritmi seperti bersepeda, jogging dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga yaitu ada sifat geraknya aerobik, yaitu gerakan yang dilakukan dengan intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung latihannya, seperti lari dengan kecepatan sedang. Untuk meningkatkan kebugaran paru-paru dan jantung, maka frekuensi latihannya sebanyak 3-5 kali dalam seminggu dengan intensitas 75-85% dari detak jantung normal, dan waktu untuk setiap latihannya yaitu selama 20 hingga 60 menit tanpa berhenti. Latihan endurance pada umumnya atau disebut cardiorespiratory endurance. Cardiorespiratory endurance yaitu latihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan seluruh tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo sedang sampai cepat yang cukup lama. Contoh seperti berlari, berenang, dan bersepeda. Daya tahan kardiovaskuler merupakan faktor utama dalam kesegaran jasmani. Pengukuran yang paling objektif dilakukan dengan mengukur kemampuan pengambilan denyut jantung maksimal
seperti VO2 max. Baik, selanjutnya ada yaitu olahraga kardio. Apa sih olahraga kardio itu? Olahraga kardio adalah jenis olahraga yang dapat meningkatkan denyut jantung Anda. Jika kita melakukan olahraga kardio, maka jantung kita akan sehat. Kardio sendiri adalah sebenarnya berasal dari kata kardiovaskuler, yang artinya semua yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Olahraga kardio ada berbagai macam jenisnya. Olahraga kardio selain menyehatkan tubuh juga dapat menurunkan berat badan. Ya memang olahraga kardio dikenal ampuh untuk menurunkan berat badan. Selain olahraga kardio, ada juga harus memperhatikan asupan nutrisi yang Anda konsumsi. Berikut ini ada 4 jenis-jenis olahraga kardio yang mudah dan murah untuk dilakukan. Yang pertama yaitu ada berjalan kaki. Kenapa harus berjalan kaki? Berjalan kaki selain menyehatkan jantung, berjalan kaki setiap hari dapat menurunkan berat badan serta membakar kalori yang ada dalam tubuh. Berjalan kaki juga dapat mengecilkan perut bagi yang mempunyai perut buncit. Olahraga jalan kaki termasuk olahraga yang murah dan tidak butuh banyak bantuan alat. Tetapi walau sederhana, jalan kaki memiliki manfaat yang sangat banyak. Bagi Anda yang mungkin malas melakukan olahraga lainnya, Anda dapat melakukan olahraga ini terlebih dahulu. Lakukan olahraga secara bertahap. Jika sudah mulai menyukai olahraga, maka Anda bisa melanjutkan ke olahraga kardio yang lainnya. Banyak orang yang lebih suka jalan kaki daripada lari. Hal ini karena berjalan kaki lebih mudah dilakukan daripada berlari. Banyak orang yang tidak kuat ketika berlari. Yang perlu diingat, olahraga jalan kaki sebenarnya tidak hanya jalan saja. Yang kedua yaitu ada berlari atau jogging. Kenapa harus berlari atau jogging? Olahraga kardio selanjutnya yang dapat menjadi pilihan adalah berlari atau jogging. Sama seperti olahraga jalan kaki, olahraga berlari juga tidak membutuhkan biaya yang besar dan alat khusus untuk melakukannya, karena yang dibutuhkan adalah niat untuk menjadi sehat dan rajin berolahraga. Karena kalau kita tidak niat, maka kita jadi malas-malasan dan jogging. Yang ada malah kita jalan, bukan berlari. Dan selanjutnya itu ada bersepeda. Bersepeda adalah salah satu contoh olahraga kardio juga. Bersepeda selain dapat menyehatkan jantung, juga dapat membakar lemak dan kalori yang ada dalam tubuh. Bersepeda juga punya manfaat agar otot bagian bawah Anda atau bagian kaki lebih kencang. Selain itu, bersepeda juga dapat menghilangkan masalah perut buncit Anda. Setelah itu ada yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada berenang. Olahraga berenang adalah salah satu olahraga yang digemari masyarakat. Olahraga berenang selain dapat membantu pernapasan agar memiliki kapasitas paru yang tinggi, ternyata juga dapat dijadikan olahraga kardio. Mengapa? Karena berenang membutuhkan energi yang besar pada tubuh bagian bawah Anda. Olahraga renang menuntut kita untuk melakukan gerakan secara terus-menerus. Jika kita melakukan banyak gerakan, maka energi yang dikeluarkan juga semakin besar. Oleh karena itu, lemak dalam tubuh Anda akan terbakar. Jika Anda tidak perlu heran jika melihat orang yang suka berenang, bentuk tubuhnya akan ideal. Banyak orang yang beranggapan bahwa renang hanya memiliki manfaat sebagai kebugaran tubuh dan sendi. Padahal renang ini juga dapat meningkatkan sistem pernapasan dan menurunkan berat badan seperti olahraga kardio umumnya. Berenang adalah kegiatan yang baik untuk peradangan sendi dan mengurangi risiko penyakit. Ketika seorang melakukan olahraga baru, maka penurunan berat badannya akan terlihat. Karena ketika seorang melakukan aktivitas atau kegiatan baru, maka tubuhnya akan merespon tantangan baru tersebut, sehingga kalori yang dibakar juga semakin banyak.
Akan tetapi, ketika Anda sudah membiasakan diri dengan kegiatan tersebut, maka tubuh akan juga terbiasa dan kalori yang dibakar akan berkurang jumlahnya. Jadi bagi Anda yang ingin memulai olahraga, maka berenang sangat direkomendasikan. Tetapi tentunya selain melakukan renang, Anda juga harus mengontrol asupan nutrisi Anda. Perbanyaklah makan makanan yang mengandung serat seperti buah dan sayur.